ulama warasatul anbiya. Jadi nur iman dan nur kitab itu satu paket. Ibarat akal dan panca indera itu satu paket ya. Akal adalah alat pembaca gelombang dunia, panca indera adalah alat pembaca virtual. Maka dua-duanya kemudian gelombang dunia menjadi wujud kenyataan yang sifatnya berpengaruh dengan hukum ruang dan waktu. Tapi awalnya adalah gelombang terbaca oleh pembaca gelombang, yaitu akal, menjadi kenyataan, menjadi nyata karena terbaca oleh alat pembaca virtual namanya panca indera, terlihat, meraba, dengar, dan rasakan. Demikian juga dipahami nur iman adalah semacam akal ya, semacam akal ya. Nur kitab adalah daripada pengetahuan kodim ya. Nah, karena di alam apapun adalah gelombang, akhirat pun gelombang, maka akhirat jika terbaca oleh pembaca gelombang kodim maka menjadi kenyataan ya. Dan muncul pengetahuan di alam kodim menjadi terpahamkan di alam manusia karena ada nur kitab, maka menjadi kalam kodim ya. Nah, baru kemudian dimengerti bahasa manusia kiasnya ya, menjadi kalam yang terukur, tergambar dan terdefinisi ya. Itulah kenapa di surat Al-Alaq awalnya kalam kodim dibacanya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Baca dengan berzikir qalbu menyebut asma Tuhanmu ya, yang menciptakan. Baru kemudian Al-Alaq ayat 4 alamal insana bil qalam ya, yang mengajarkan manusia dengan pena. Jadi demikian ya, nur iman dan nur kitab harus ditanamkan pada manusia yang baru berislam, yang baru berserah diri, yang baru tunduk patuh akan aturan ya. Itulah yang dimaksud di Al-Hujurat ayat 14 dan Asy-Syura 52. Walaupun disebut itu orang-orangnya telah berserah diri ya. Nah, berserah diri di alam jasmania atau dengan ilmu syariat. Ilmu syariat belum cukup, kata Nabi. Ilmu syariat saja tanpa hakikat akan fasik. Itulah kenapa orang Islam yang telah tunduk patuh dengan syariat Islam harus masuk ilmu hakikat atau ilmu roh, yaitu dimulai dengan penanaman nur iman dan nur kitab. Nah, silakan dibaca di dalam Quran ya. Iman itu letaknya di dalam dada, demikian juga kitab itu ada di dalam dada ya, bukan di akal pikiran ya. Iman itu ditanamkan ke dalam kolbu ya, biasa di dalam dada ya. Demikian juga Quran pun ditanamkan di dalam dada. Yang kedua ya, dijelaskan sebagai nur. Banyak sekali ya tentang menjelaskan Quran itu nur, Quran itu cahaya ya, yang diturunkan, diwahyukan kepada orang yang dikehendaki, dipilih ya di antara hamba-hamba Allah. Jadi inilah ya kenapa orang Islam harus meningkatkan syariat kepada hakikatnya, yaitu diawali dengan penanaman nur iman dan nur kitab. Silakan dibaca di Asy-Syura 52 ya. Kalau nggak dapatkan nur iman dan nur kitab, kita nggak bakal mengerti kitab dan iman. Karena yang membuat mengerti iman dan kitab adalah kehendak daripada Allah ya, bagi siapa yang ditunjuki, dikehendaki di antara hamba-hamba kami, bukan karena akal kita, kepandaian kita, relatif kita ya. Karena iman datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Quran juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dimensi Allah yang Maha Qadim ya, yang Malik Yaumiddin, yang laisa kamitslihi syai'un, yang nggak mungkin bisa dibaca oleh akal relatif manusia. Itulah ya, penanaman nur iman dan nur kitab adalah awal kita mengenal ilmu rohani di alam Qadim ya. Nur iman ya, sambungannya adalah dengan wasilah dan guru rohani dan rasul. Kalau kitab sambungannya adalah
Al-Quran yang wujud mushaf ya. Nur iman wasilah guru rohani. Nah, di alam jasmaniahnya ujungnya pembawa nur itu adalah seorang utusan, maka wajib ada utusan pembawa nur Allah yang berlapis-lapis. Nur 35 ya. Sedangkan nur kitab yang disampaikan di dalam hadis qudsi, Al-Quran itu ya, satu ujung talinya aku pegang dan satu ujung yang lain di tangan kalian atau kitab mushaf. Berarti ada hubungan ya, tali sambungan antara kalam Allah yang maha qadim ya, nur qadim ya, kalam qadim ya, kemudian di alam dunia, di alam jasmania mewujud menjadi kalam tertulis lafal huruf atau disebut Alkitab mushaf ya. Alkitab itu adalah kalam qadim yang berwujud tulisan lafal huruf di alam jasmania. Karena manusia hakiki bukan jasmani ya, manusia hakiki adalah rohani, maka kita wajib berhubungan dengan Allah lewat rohani ya, karena frekuensi Allah adalah frekuensi rohani ya. Malik yaumiddin, aku raja di langit akhirat tertinggi, akhirat adalah alam yang rohani, maka kita pun berhubungan dengan Allah wajib lewat frekuensi rohani, lewat akhirat ya, bukan akhirat atau lewat hubungan wasilah. Demikian ya, nur itu yang datang dari Allah. Di dunia masih ada orang yang membawa nur tadi